Bab 30. Terpaksa jadi istri pengganti. Flashback on. Nyonya Devina selalu setia menemani menantu kesayangannya untuk berkonsultasi dengan dokter kandungan. Karena dia sudah sangat mengharapkan kehadiran seorang cucu dari Elina dan Andra. Dua wanita itu baru saja keluar dari ruangan dokter kandungan saat Andra menelpon Elina. "Apakah sudah selesai, sayang?" tanya Andra. "Iya, ini aku sama Mama baru saja keluar dari ruangan dokter Veronica. Kamu jadi jemput aku kan, sayang? Soalnya Mama ada urusan jadi gak sempat buat nganterin aku pulang dulu," ucap Elina. "Iya, ini aku sedang dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Kamu tunggu di depan ya." "Baiklah, aku mencintaimu." Setelah panggilan telepon terputus, Elina segera keluar dari rumah sakit bersama dengan Nyonya Devina. Supir mereka, Pak Tony, sudah menunggu di depan. "Kamu gak apa-apa sayang, Mama tinggal dulu?" tanya Nyonya Devina yang memang sudah ada janji ketemuan dengan teman-temannya. Elina menganggukkan kepalanya sembari tersenyum. "Gak apa-apa, Ma. Sebentar lagi juga Andra datang buat jemput Lina." "Ya, sudah. Mama tinggal dulu, ya." Devina mengusap lengan Elina sebelum masuk ke dalam mobil. Pak Tony yang sudah siap di kursi pengemudi segera melajukan mobilnya pergi meninggalkan area rumah sakit. Kini tinggal Elina berdiri seorang diri untuk menunggu kedatangan suaminya. "Elina." Sebuah suara mengagetkan Elina. Wanita itu menoleh ke samping dan menatap pria berusia 30 tahunan yang mengenakan jas seorang dokter. "Adrian, kamu sedang menunggu suami kamu?" tanya Adrian. Elina mengangguk pelan. "Ya, dia akan datang menjemputku." Pertemuan Elina dan Adrian terjadi sejak Elina mulai rajin mengunjungi rumah sakit itu bersama dengan ibu mertuanya 3 bulan lalu. Adrian adalah mantan kekasih Elina. Mereka menjalin kasih jauh sebelum Elina mengenal Andra. Saat itu Adrian harus melanjutkan studinya di luar negeri demi cita-citanya menjadi seorang dokter. Sayangnya, Adrian harus memenuhi permintaan kedua orang tuanya, untuk menikah dengan wanita yang tidak dia cintai. Hingga dia tidak pernah menemui Elina lagi. Adrian meraih tangan Elina dan menggenggamnya erat. "Adrian, apa yang kamu lakukan? Bagaimana jika ada yang melihat kita? Sebentar lagi suamiku akan datang." Elina mencoba menarik tangannya namun Adrian semakin mengeratkan genggamannya. "Aku masih sangat mencintai kamu, Elina. Aku mohon, kembalilah padaku. Secepatnya aku akan menceraikan istriku, Kania," ucap Adrian. "Tidak Adrian. Kamu sudah gila. Hubungan kita hanya masa lalu. Sekarang kita sama-sama sudah memiliki kehidupan masing-masing. Dan aku sangat mencintai suami aku." Elina menarik tangannya dari genggaman Adrian. Dia merasa sangat kesal sekali atas sikap Adrian yang egois dan begitu terobsesi pada dirinya. Kemudian Elina melanjutkan kembali kata-katanya. "Tentang apa yang terjadi kemarin-kemarin, lupakanlah. Aku sadar, Andra sangat mencintaiku. Aku tidak ingin merusak kepercayaannya dan mengkhianatinya terlalu jauh." Beberapa kali Elina dan Adrian memang sempat bertemu diam-diam. Hanya untuk sekedar ngobrol dan bercerita tentang rumah tangga mereka. "Tapi aku tidak bisa, Elina. Aku masih sangat mencintai kamu.
Adrian tidak melanjutkan kata-katanya saat melihat mobil Andra datang dan berhenti tepat di hadapan mereka. Andra segera turun dari dalam mobilnya dan menatap pada Adrian dan Elina secara bergantian sebelum akhirnya dia datang menghampiri sang istri. "Dia pasti Dokter Adrian yang pernah kamu ceritakan itu?" tanya Andra pada Elina. Elina menganggukkan kepalanya, dia memang sempat bercerita tentang Adrian pada Andra. Karena waktu itu Nyonya Devina yang membuka pembicaraan lebih dulu. Tidak ingin suaminya salah paham, Elina menceritakan tentang Adrian sebagai teman lamanya yang saat ini sudah menjadi seorang dokter hebat. Andra menatap Adrian dengan mengulurkan tangannya. "Dokter Adrian, kenalkan. Aku Ravandra Harrison, suaminya Elina." Adrian menyambut uluran tangan Andra. "Aku Adrian. Aku." Adrian tidak melanjutkan kata-katanya, dia menatap Elina sebentar. "Aku teman lamanya Elina." Andra melingkarkan satu tangannya di pinggang Elina. "Ayo kita pulang. Dokter Adrian, aku dan istriku permisi pulang dulu," ucap Andra pada Adrian. "Baiklah, silahkan," jawab Adrian. Andra membawa Elina ke arah mobil dan membukakan pintu mobil untuk Elina. Adrian hanya tersenyum getir melihat kemesraan Andra dan Elina. Dia masih belum bisa menerima kenyataan jika sekarang Elina sudah menjadi milik orang lain. Mobil Andra melaju pergi meninggalkan area rumah sakit. Di perjalanan pulang, Elina terus terdiam. Dia merasa sangat bersalah pada Andra karena tidak mengenalkan Adrian sebagai mantan kekasihnya saja tadi. Apalagi sudah beberapa kali dia membohongi Andra hanya untuk bertemu dengan Adrian secara diam-diam. Walaupun dia tidak pernah melakukan sesuatu yang lebih dan hanya sekedar makan dan ngobrol saja dengan Adrian. "Sayang, ada yang ingin aku ceritakan padamu. Sebenarnya Adrian, aku sudah tahu. Adrian adalah mantan kekasih kamu, bukan?" Elina nampak begitu terkejut, dia menatap Andra yang sedang mengemudikan mobilnya. "Kamu sudah tahu? Bagaimana bisa?" tanya Elina kaget. "Aku hanya menebaknya saja," jawab Andra masih dengan wajah tenangnya. Andra tersenyum dan menggenggam tangan Elina. "Aku pernah melihat dia menelpon dan mengirimkan pesan padamu, saat kamu sedang mandi. Dan dari tatapan dia padamu tadi, aku sudah tahu jawabannya tanpa perlu bertanya. Maafkan aku. Maaf karena aku sudah berbohong padamu. Dan maaf karena aku pernah menemuinya beberapa kali tanpa sepengetahuanmu," ucap Elina dengan wajah tertunduk. Andra segera menghentikan laju mobilnya. Dia nampak terdiam sebentar lalu menatap Elina yang kini sedang menatapnya. "Kamu masih mencintainya?" tanya Andra. "Maafkan aku, Bu, bukan begitu maksudku." Elina nampak bingung untuk menjawab, dia merasa bersalah karena sempat menemui Adrian di belakang Andra. "Elina, aku tidak suka jika istriku menemui pria lain di belakangku. Aku memberikan kepercayaan penuh padamu, jadi jangan mencoba untuk menghancurkannya," ucap Andra dengan suara pelan tapi terdengar begitu tegas. Elina tidak menjawab ucapan Andra. Dengan mata berkaca-kaca Elina hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Harusnya sejak awal dia tidak pernah menyetujui permintaan Adrian yang selalu mengajaknya untuk bertemu kembali di belakang Andra. 1 bulan kemudian. Malam ini tepatnya pukul 7 malam. Elina yang sedang berada di dalam kamarnya dan sedang menunggu suaminya pulang kembali mendapatkan telepon dari Adrian.
Beberapa kali Elina mencoba mengabaikan namun Adrian terus saja menghubunginya. Hingga akhirnya Elina mengangkat telepon dari Adrian. "Adrian, aku mohon jangan pernah mengganggu hidupku lagi. Aku sudah tidak ingin memiliki hubungan apapun denganmu. Aku tidak ingin Andra kecewa padaku," ucap Elina. "Elina, aku mohon. Aku janji ini adalah terakhir kalinya kita bertemu. Setelah ini aku tidak akan pernah mengganggu hidupmu lagi," ucap Adrian. "Baiklah, Adrian. Tunggu aku di tempat biasa kita bertemu. Tapi ini adalah pertemuan terakhir kita. Setelah ini aku tidak akan pernah bertemu dengan kamu lagi. Ini adalah terakhir kalinya kamu akan melihat aku." Elina menutup sambungan telepon. Dia segera bersiap untuk menemui Adrian. Kebetulan malam ini kedua mertuanya juga sedang tidak ada di rumah, jadi Elina pikir dia hanya akan bertemu sebentar saja dengan Adrian. Untuk terakhir kalinya. Bahkan Elina menolak saat Pak Tony hendak mengantarkannya. Dia lebih memilih untuk membawa mobilnya sendiri di malam yang sudah mulai gelap dan sedang dibasahi oleh rintikan air gerimis. Flashback End. Bab 31. Beberapa hari ini Marvel terus memikirkan apa yang dia dengar saat di rumah sakit, tentang percakapan Luna dan Dr. Adrian. "Masuk dan berpura-puralah tidak mendengar apapun," ucap Andra kala itu. Marvel sudah menahannya, namun dia benar-benar merasa penasaran hingga hari ini dia datang mengunjungi Andra di kantornya. Saat ini mereka sedang duduk di kursi sofa ruangan kerja Andra, mereka saling duduk di sofa yang berbeda. Sudah hampir 20 menit mereka duduk dengan saling terdiam. "Sorry, Andra. Aku bukannya mau ikut campur. Tapi kenapa Luna bisa mengenal Dr. Adrian sedekat itu? Dan kenapa mereka membicarakan tentang Elina? Sebenarnya ada apa, Andra?" tanya Marvel. "Ini bukanlah hal yang penting untuk dibicarakan," jawab Andra. "Andra, aku tahu kamu sudah jatuh cinta pada Luna. Kenapa kamu masih terus menutupi perasaan kamu sendiri? Apa kamu menunggu Luna direbut oleh pria lain?" Marvel merasa sedikit kesal. Padahal jika itu Marvel, dia sudah terang-terangan menyatakan perasaannya pada Luna. "Maksudnya kamu?" tebak Andra. "Itu kamu tahu jawabannya," jawab Marvel. Andra tersenyum dan mencondongkan tubuhnya ke depan. Dia nampak terdiam sejenak. "Jika aku tidak mengatakannya bukan berarti aku tidak mencintainya. Ada beberapa hal yang tidak bisa diucapkan cukup dengan lisan saja," ucap Andra. "Tapi wanita membutuhkan penjelasan, Andra. Mereka mengharapkan sebuah kepastian. Marvel memang lebih berpengalaman soal cinta. Hingga dia bisa menjadi guru cinta untuk Andra." Andra nampak terdiam. Yang dikatakan oleh Marvel memang benar. Luna sudah berusaha keras untuk membuatnya jatuh cinta. Mungkin akan ada masa di mana gadis itu lelah karena sebuah harapan palsu. Sementara dari balik pintu sejak tadi Felicia sedang mendengarkan percakapan dua sahabat itu. Tadinya Felicia ingin mengantarkan kopi ke dalam, namun dia mengurungkan niatnya saat mendengar Marvel menyebut nama Dr. Adrian. Mengapa Kak Andra tidak merasa kaget saat mendengar nama Kak Adrian? Mungkinkah dia memang sudah tahu semuanya? Dan sekarang Kak Andra sudah benar-benar jatuh cinta pada Luna. Batin Felicia dengan wajah tertunduk lesu. Bahkan dia hampir saja menjatuhkan nampan di tangannya karena saat ini tubuhnya seakan kehilangan tenaga. Malam ini Luna sedang duduk dengan bersandar pada punggung sofa dan menengadahkan kepalanya ke atas. Dengan mata terpejam,
Luna sedang memijat-mijat ujung keningnya dengan kedua tangannya. Lulu datang dengan membawa nampan berisi minuman dan cemilan untuk Luna. "Non, Luna sedang apa?" tanya Lulu sambil menaruh minuman dan cemilan di atas meja. "Lagi mikir, Mbak," jawab Luna tanpa menghentikan aktivitasnya. "Mikir apa, Non?" "Serius amat." Lulu duduk di lantai di samping kaki Luna. Luna membuka matanya dan segera menghentikan aktivitas memijitnya. Dia memposisikan duduknya dengan benar dan menatap Lulu. "Menurut Mbak Lulu, kalau suami tidak betah di rumah itu kenapa? Apalagi tidak ada romantis-romantisnya sama istri?" tanya Luna. "Sudah pasti jawabannya karena ada wanita idaman lain, Non. Makanya suami lebih senang berada di luar rumah ketimbang di dalam rumah," jawab Lulu. "Wanita idaman lain." Luna jadi teringat waktu dia memergoki Andra dan Laura di ruangan kerja suaminya itu. Waktu itu Laura sedang berada di atas Andra dan mereka nampak begitu XX sekali. Bahkan Luna sempat melihat ukuran D4 Laura yang cukup gede. Luna menurunkan pandangannya ke arah dadanya sendiri. "Apa karena punyaku tidak sebesar punya Kak Laura?" gumam Luna dalam hatinya. Hari ini memang adalah hari terakhir Luna berjuang untuk mendapatkan cinta Andra. Tidak terasa 1 bulan sudah berlalu. Namun sikap Andra masih seperti biasanya. Pria itu bahkan lebih banyak menghabiskan waktunya di kantor akhir-akhir ini. Suara mobil terdengar memasuki halaman kediaman keluarga Harrison. Sudah bisa dipastikan itu adalah suara mobil Andra yang datang bersama dengan Hansen. Tuan Antonio sudah pulang sejak sore dan sekarang dia sedang pergi keluar dengan istrinya untuk sekedar makan malam di luar. Di usia tuanya, Tuan Antonio memang masih nampak mesra bersama sang istri. Masih duduk di posisinya dengan wajah tertunduk lesu. Luna bahkan merasa tidak bersemangat untuk menyambut kepulangan suaminya. Dia sedang membayangkan jika ini adalah hari terakhirnya di rumah itu. Lalu besok dia harus pergi meninggalkan rumah itu dan gugatan cerai pun akan dilayangkan. Langkah kaki Andra memasuki ruangan di mana Luna sedang duduk. Lulu segera bangun meninggalkan ruangan itu saat melihat tuan mudanya datang. "Apa yang sedang kamu lakukan?" tanya Andra karena tidak melihat Luna di depan tadi. Biasanya istrinya itu akan menyambutnya pulang begitu mendengar suara mobilnya datang. "Apa kamu tidak lihat jika aku sedang menonton TV? Ini adalah episode terakhir Ganteng-Ganteng Garangan. Jadi aku tidak mau melewatkannya sedikitpun," ucap Luna tanpa mengalihkan pandangannya dari layar televisi. Padahal saat ini dia tidak benar-benar sedang fokus menonton. Andra menghembuskan nafas kasar saat matanya menatap layar televisi yang sedang menyala. "Baiklah, terserah kamu saja." Andra lebih memilih pergi meninggalkan ruangan itu menuju ke kamarnya. Akhir-akhir ini dia memang begitu sibuk dengan pekerjaannya di kantor hingga dia jarang menemani Luna di rumah. Jadi wajar saja jika Luna mungkin merasa bosan. Pintu kamar terbuka saat Andra baru saja melepaskan jas yang menempel di tubuhnya. Luna masuk dan menutup pintunya kembali dengan rapat. Dia berjalan mendekat ke arah Andra. "Apa kamu tidak ingat ini hari apa?" tanya Luna dengan ragu-ragu. "Ini hari Kamis." "Memangnya kenapa?" tanya Andra. Dia menyimpan jasnya di atas sofa, melonggarkan dasi yang mengikat di lehernya dan mulai membuka 2 kancing tangannya. "Maksudku bukan itu," ucap Luna dengan wajah tertunduk lesu. "Lalu apa maksudmu?"
Luna memberanikan diri untuk menatap wajah Andra. Maksudku hari ini 1 bulan yang lalu. Apa kamu lupa dengan perjanjian kita? Andra tidak menjawab, sebenarnya dia ingat semuanya. Namun dia tidak pernah mengindahkan ucapan Luna malam itu. Karena dia memang tidak berniat untuk menceraikan istrinya itu. Luna kembali berkata, "Sudah 1 bulan berlalu. Tapi kamu tidak pernah mencintaiku. Itu artinya kita akan." Andra berjalan mendekati Luna sebelum gadis itu sempat menyelesaikan ucapannya. Dia membawa gadis itu mundur ke belakang hingga kini punggung Luna sudah menyentuh tembok kamar itu. Satu tangannya menempel di tembok untuk mengunci Luna. Dan satu tangannya lagi dia pakai untuk memegangi dagu gadis itu hingga kini tatapan mata mereka saling bertemu. "Aku ingin mandi," ucap Andra. "Mandi ya mandi saja. Kenapa harus menatapku sedekat ini?" protes Luna. Dia segera memalingkan wajahnya ke samping, mencoba menetralisir rasa gugupnya. Andra tersenyum tipis, dia kembali meraih dagu Luna supaya gadis itu mau menatapnya lagi. "Jangan khawatir, aku sudah memperpanjang masa 1 bulanmu," ucap Andra dengan suara pelan namun terdengar begitu jelas di telinga Luna. Wajah Luna nampak berbinar. "Benarkah? Sampai kapan?" Andra mendekatkan wajahnya hingga hidung mereka kini saling bersentuhan. Bahkan mereka bisa saling merasakan hembusan nafas mereka yang saling bersahutan. "Seumur hidupku," jawab Andra yang diakhiri dengan sebuah ciuman di bibir Luna. Di sebuah ruangan apartemen mewah, nampak seorang wanita berusia 27 tahun yang sedang duduk di kursi sofa sambil meneguk segelas wine. Satu tangannya memegang ponsel dan sedang menggeser beberapa foto yang terpampang di sana. Melihatnya satu persatu. Kemudian wanita itu mencari kontak seseorang di ponselnya. Setelah menemukan nomor yang dia cari, wanita itu mencoba menghubungi nomor itu. "Om, aku membutuhkan bantuanmu.